Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Najwa Karamah, Nesa Wulandari, Nur Aina, Nur Jelita, Nur Ahdiah, dan Nur Ismiana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang dana pensiun dari mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dana pensiun? Jadi, dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Dengan adanya dana pensiun, karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya, tentang materi perencanaan dana pensiun ada beberapa. Yang pertama yaitu strategi dan kebijakan investasi. Dana pensiun besar biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya, yang kemudian dibicarakan dengan manajer investasi untuk secara periodik dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan perkembangan pasar modal atau dengan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu pokok-pokok kebijakan investasi. Kebijakan investasi suatu dana pensiun minimal mencakup komponen yang antara lain mengenai tingkat keuntungan dan risiko. Yang ketiga yaitu kebutuhan likuiditas. Program dana pensiun membutuhkan likuiditas relatif lebih kecil yang dapat dipenuhi dari pengelolaan kas dana pensiun. Apabila ada kebutuhan likuiditas khusus dalam program pensiun, maka perlu ditetapkan dan dinyatakan secara jelas dalam pedoman kebijakan investasi. Yang keempat yaitu diversifikasi. Menjadi salah satu strategi investasi yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi. Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010 2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito berjangka pada bank, deposito engkel pada bank, sertifikat deposito pada bank, sertifikat Bank Indonesia, saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, sukuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, unit penyertaan reksadana, efek beranggun aset dari kontrak investasi kolektif, efek bangunan aset, unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif, kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia, dan yang terakhir bangunan di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis dana pensiun, yaitu yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal merupakan pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Pensiun ini merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiunnya sendiri. Namun, usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada usia pensiun tercapai. Yang terakhir yaitu pensiun cacat. Pensiun ini yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Selanjutnya, pembahasan jenis lembaga pengelolaan dana pensiun.
Jadi, DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Sedangkan DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan lainnya sebagainya, dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Keunggulan DPLK Syariah dibandingkan dana pensiun konvensional yaitu lebih nyaman untuk umat Islam karena dapat mengikuti program pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan masa depan investasi sukuk dan saham syariah yang menjanjikan serta memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk diinvestasi jangka panjang. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun yang pertama yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dana pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Dan yang terakhir yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu kendala atau hambatan dana pensiun dalam perkembangan dana pensiun syariah. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan keuangan syariah yang lain. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan strategi dan regulasi, sehingga hal tersebut merupakan hambatan dalam perkembangan dana pensiun syariah. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama yaitu dalam konteks strategi pengembangan industri lembaga keuangan syariah. Yang kedua bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun mengenai ketentuan investasi langsung. Yang ketiga bisa dilihat dalam konteks regulasi. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.